termulia Nong Aris dan Wah Rosalina yang gohungan baak belake dari Marga Koten, yang gohungan baak juga belake dari Marga Soke. Yang pertama bagi kita para inang, Nong Aris dan Wah Rosalina tidak mungkin saling membagi kebahagiaan cuma di gereja, tetapi malam hari ini juga kita saling membagi rasa dan kebahagiaan bersama Nong Aris dan Wah Rosalina. Yang pertama, saya bisa mengawali dengan satu cerita. Sebelumnya saya cerita, saya pun berterima kasih juga kepada pembawa MC malam ini karena saya diberi kesempatan berbicara. Satu keluarga. Sang satu keluarga ini memiliki dua orang anak saja. Yang pertama, anak yang sulung kurang lebih 25 tahun, baru mereka dikaruniai anak yang kedua dalam masa jenjang 25 tahun. Jadi satu hari sang anaknya laki-laki pergi ke tempat kerja, lalu di rumah istrinya saja di rumah bersama anaknya. Tapi dia seorang pengusaha sukses. Lalu hadirnya anak yang kedua ternyata dikaruniai Tuhan, tapi ternyata anak itu cacat. Jadi sang mama ini kekurangan susu adiknya, lalu pergi dan meminta kepada anaknya yang sulung. Kebetulan sampai di rumah, anaknya lagi pergi kerja. Lalu kebetulan sampai di rumah, istrinya yang ada di rumah. Mama tanya apa? Lalu mama itu menjawab kepada anaknya perempuan, adikmu kekurangan susu. Yang di persiapan saya cuma 25.000, lagi 5.000 karena harga susu 30.000. Lalu sang istrinya memberikan 5.000 dan mamanya berkata, nanti aku akan kembali uang yang nak kasih 5.000. Sepulangnya dari tempat kerja sang suami, lalu mamanya udah
mendapat uang 5.000, lalu pergi pas kebetulan dengan suaminya pun ada di rumah. Dia memberikan uang 5.000 itu kepada anaknya sendiri. Katanya, tadi saya pinjam 5.000 uang dari kamu. Jadi ini uang 5.000. Lalu anaknya berkata, kenapa? Oh, ini tadi saya ambil dari istrimu uang 5.000 buat nambah beli susu. Terpaksa dia bersama mamanya lalu pergi ke rumah dan melihat adiknya lagi sakit. Dan dia melihat mamanya susu beberapa dos susu yang selama ini anaknya kedua meminumnya susu itu. Lalu dia berkata kepada mamanya, Mama, saya dulu masa kecil pun Mama pasti beli seperti ini. Lalu mamanya berkata, Nah, kamu dulu pun Mama memberikan seperti ini. Mama memberikan seperti itu. Jadi sang anaknya mengembalikan uang 5.000 kepada mamanya dan berkata, jangan seperti itu, Mak. Jangan seperti itu. Tetapi sudah terlanjur karena sang istrinya meminta mengembalikan uang 5.000. Nah, refleksi inilah malam ini Nong Aris dan Wah Rosalina. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Malam ini juga menjadi ratu dan raja, duduk bersamaan dengan sang laki. Wah Rosalina mempersembahkan ke marga Kesin. Lalu Nong Aris pun juga mempersembahkan kepada marga Tukan. Bukan cuma sebatas malam ini yang kita rasakan, tetapi masa-masa yang akan datang harus membagi kebahagiaan seperti itu. Jadi dulu saya merefleksikan satu bahasa yang disairkan oleh Andreas Gamalusisoge, kelemu halak di melam asal penem kelemu prai leho tanah. Prai leho tanah. Lalu di Ogu Sakira mengatakan, engkau baik ido membaja mekita bulo ido mekita pembulo pokendaki. Para undangan malam ini yang sangat berbahagia. Yang pertama, sang laki, walaupun nanti ada saatnya untuk
sekilas kapur siri nanti MC akan mengantar sebentar. Tapi ini yang pertama saya meminta keluarga Kesin dan keluarga Tukang dari dulu, dari nenek moyang, jalan pun sama, satu searah. Jadi dari tahun 2009 nggak silam mengaris ke Batam, lalu Rosalina terbang ke Jakarta bersama di Jakarta ada rumah nenek, lalu terus ke Batam. Tiba-tiba saya mendengar informasi dari Batam, oh Dok Aris tersangkut dengan Rosalina. Lalu saya bertanya di dalam hati saya, oh kalau seperti itu boleh. Karena kenapa saya mengatakan boleh dan bagus? Itu nanti sebentar ada jawaban sekilas kapur siri yang nanti saya bisa arahkan di sana. Jadi sekian saja sepatah kata dari keluarga besar Marga Tukang. Saya kembalikan. Ya, terjadilah malam ini menjadi malam pengantin untuk dua mempelai. Sambutan yang kedua itu saya coba menyimpulkan bahwa itu ada pesan buat pengantin berdua. Ketika Anda mengambil keputusan untuk menikah, berarti Anda telah memilih bagian dari kehidupan Anda. Tapi ingat, No Aris dan Oa Rosalina, jangan sekali-sekali meninggalkan awal dari kehidupan. Harus pisahkan itu dari perjalanan hidup kalian. Keluarga kandung dari kedua mempelai adalah awal dari sebuah kehidupan. Istri atau suami hadir adalah bagian dari kehidupan. Berikanlah pilihan yang neraca, seimbang dalam pelayanan ke depannya. Jangan sekali-sekali tinggalkan bapakmu dan mamamu serta adik-adikmu atau kakakmu hanya karena seorang bagian dari kehidupan. Begitupun sebaliknya ya No Aris, berikan itu dalam keseimbangan. Karena istri atau suami adalah bagian dari kehidupan, tetapi orang tua, mama, bapak, dan adik kakak adalah awal dari kehidupanmu. Itulah cerita yang saya petik, sebuah cerita yang memberikan makna susu ketika istrinya mempersoalkan itu atau mempertanyakan berapa harga susu. Nah, baik, terima kasih. Sambutan yang dari Bapak Stefanus Tukang itu memberi makna yang sangat luas. Ingat baik-baik, awal dan bagian, jangan tinggalkan salah satunya kalau mau rumah tanggamu itu bahagia sampai akhir hayatmu. Oke, kesempatan berikut kita sudah dengar dari keluarga, kita juga perlu harus mendengar dari pemerintah setempat. Dalam hal ini kami persilakan Bapak Ketua RT setempat untuk memberikan pesan-kesan sambutan buat pengantin berdua. Pada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih sempat hadir pada kebagian kedua mempelai pada malam hari ini. Untuk itu sekali lagi marilah kita panjatkan puji dan syukur. Pertama-tama kepada No Aris dan Oa Rosalina, selamat berbahagia menempuh hidup yang baru. Hidup yang mana selama ini kita tunggu-tunggu, terutama kalian berdua dan keluarga kedua belah pihak yang mengharapkan selama ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka pada hari ini bisa pernikahannya disatukan dalam gereja Katolik secara sah. Yang terhormat kedua keluarga, baik keluarga suku Tukan, keluarga suku Soge, keluarga suku Koten, yang terhormat Ketua KBG Renya Rosari, yang terhormat Bapak Pastor Paroki yang mana telah sempat hadir pada malam hari ini, dan singkatnya para hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang bersama-sama kita merayakan hari kebahagiaan kedua pasangan mempelai No Aris dan Oa Rosalina. Untuk itu saya atas nama pemerintah terkecil di lingkungan ini sangat berharap, pertama kita harus mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan sampai lupa. Walaupun kita banyak dikasih izin, tapi kita tolong jaga jarak aman, dan sering cuci tangan. Kita harus ikut karena kesehatan itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita pribadi dan keluarga kita masing-masing. Jadi di sini saya atas nama pemerintah sangat berharap agar kita selalu mengikuti arahan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Jaga jarak, selalu memakai masker, dan sering cuci tangan. Hal ini kenapa kita sering ditekan-tekan, bukan demi kebaikan pemerintah, tetapi demi kebaikan kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Yang rugi kita sendiri jika kita tidak mengindahkan sakit atau bahkan kita meninggal, juga meninggal sendiri, bukan pemerintah yang meninggal. Jadi perlu kita tekankan bahwa walaupun kita dikasih izin oleh pemerintah untuk mengikuti kebahagiaan kita merayakan, sudah dikasih izin oleh pemerintah setempat, tapi kita sendiri juga perlu kita jaga jarak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kalau pesta orang Flores itu biasa di mana-mana, itu pengalaman hidup. Biasanya semakin malam katanya satu botol buat panas dada katanya. Satu botol kalama, satu botol lagi. Jadi satu botol tambah darah, dua botol naik darah. Dan sudah 3 botol itu bisa tumpah darah kalau tidak dikendalikan. Jadi pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah itu berharap minum sebagai tradisi kita, tapi kita bisa mengendalikan diri, bisa kontrol. Kita malu kalau kita adakan pesta kita terus selalu berantem di mana-mana di Flores. Sejauh saya juga sempat informasikan, cuma kondisi seperti ini sehingga dia tidak bisa hadir. Jadi saya yang mewakili pemerintah setempat, harapan saya agar semua itu kita bisa
kendalikan demi kebaikan kita bersama. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Pak RT. Terima kasih Pak RT sudah memperingatkan kami soal kondisi saat ini. Kesempatan berikut dari keluarga sudah, dari pemerintah sudah, kami mohon untuk kesediaan Bapak Ketua KBG untuk bisa memberikan sambutan kepada Bapak. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam Romo Iman Diva, Pastor Proki kita. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk datang hadir di tenda No Aris dan Oa Rosalina. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih serta karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita bersyukur itu semua. Kita juga masih diberikan nafas kehidupan, itu yang penting. Yang kedua, yang terhormat untuk kedua mempelai yang malam ini sudah bersanding di depan kita menjadi ratu dan raja. Mereka malam hari ini kita saksikan. Inilah pengantin yang unik. 15 tahun hidup bersama, malam ini mereka diresmikan. Nah, itulah kekuatan orang Flores. Kekuatan adat yang memungkinkan mereka dengan kekuatan cinta. Mereka hidup bersama 15 tahun, tapi malam ini mereka baru diberkati di gereja MBPA dengan diikati oleh sakramen pernikahan pada jam 9 tadi. Mereka bukan lagi dua, mereka sudah tiga. Yang tiganya tadi mana? Mereka tidak hadir bersama mereka. Inilah kekuatan cinta orang Flores. 15 tahun mereka hidup bersama, tapi malam ini mereka awet. Itu luar biasa, luar biasa. Yang kedua, keluarga besar dari keluarga besar Tukan, Kesin, yang saya hormati, dan seluruh undangan yang kami muliakan. Yang pertama-tama saya sampaikan kepada kedua mempelai. Saya sangat berbahagia malam hari ini. Sudah lama saya menantikan itu. Saya menantikan bahwa di komunitas saya kalau bisa yang masih belum pemberesan itu segera kita hidup dengan keadaan kiri kanan yang mungkin beda dengan kita. Kita orang Flores itu beda, santai-santai saja. Tapi untuk orang lain itu beda dengan kita. Jadi tolong yang belum pemberesan itu ya segera pemberesan. Mungkin Pastor Proki pun hadir pada malam hari ini. Nah. Jadi ya itu. Yang kedua, saya juga cuma berpesan kepada kedua mempelai. Bang Aris, Dong Aris, yang malam ini dikenal dengan Dong Aris ya, dan Rosalina. Hadirlah di komunitas, juga di gereja, kita bersama-sama berkomunio. Komunio itu tidak susah kok. Kita tidak akan susah dan tidak akan kita rugi. Kita tidak rugi, kita komunio bersama. Malah kita mendapatkan keuntungan dari sana. Pertama pengalaman, yang kedua kita juga mengenal saudara-saudara kita di sekitar kita ini. Jangan sampai kita sakit orang itu tidak tahu siapa sih Dong Aris itu. Orang komunitas itu nggak kenal lagi nanti. Itu yang penting. Ini yang saya tekankan di sini. Jadi itu saja. Saya kira saya juga tidak berpanjang kata. Saya cuma berpesan. Marilah kita berkomunio bersama. Hadirlah di gereja, di komunitas, dan di lingkungan sekitar ini. Itu yang terpenting. Terima kasih dan selamat malam. Saya silakan. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua KBG. Ingat itu No Aris dan Oa Rosalin. Jangan sampai lupa berkomunio. Kita bersekutu dengan Kristus. Itulah orang-orang Asipa, kalau sudah bicara pasti ada komunio. Baik, kayaknya kita juga perlu mendengar apa pendapat, apa kesan dari para tetamu dan undangan.
Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Frankie Koten untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan mewakili tetamuan dan tetamawati. Bapak Frankie Koten, kami persilakan, waktu dan kesempatan kami berikan. Keluarga, mempelai yang saya hormati, para tamu undangan, romo yang saya muliakan, para seni di tanah air maupun di luar negeri itu ketika dia mengekspresikan karyanya itu melalui cara-caranya tersendiri. Kalau pengarang itu dia menggambarkan tentang kisah cinta atau romantika atau tragedi dan lain sebagainya lewat karangan-karangannya. Sama juga penulis, dia menulis juga sesuai dengan apa yang menjadi bakat dia. Malam ini saya akan mengangkat sebuah seni dari lagu, yang mana lagu ini kalau kita di Desa Pati Cirawalang dan Desa Laton Liwo tahu, ini lagu lama. Yang mana lagu ini dipopulerkan oleh salah satu grup band legendaris yaitu Kus Plus. Nah, dalam satu lagunya itu saya mengingat dulu almarhum bapak saya itu sering menyanyikan lagu ini. Ya, saya sering sekali mendengar lagu itu ketika dia menyanyi. Nah, ketika saya di Batam, karena dia sudah meninggal, sebagai ungkapan kerinduan saya coba mengulang kembali apa yang menjadi kebiasaan almarhum orang tua saya dulu. Di situ saya menemukan sebuah lagu, yang mana lagu itu sangat-sangat disukai oleh almarhum. Yang mana lagu itu judulnya Cinta Mulia. Ketika lagu ini saya pelajari, rupanya di sana itu ada nilai spirit, ada pesan moral, terkhusus untuk orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang sedang membangun rumah tangga, seperti yang saudara dan saudari saya yang ada di depan ini. Lagu itu bait yang pertama itu cuma sebuah ungkapan saja, tetapi dalam bait yang kedua itu dia bilang begini: cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Nah, itu dia lagunya. Nah, kalau lagu ini kalau kita duduk dan kita renungkan itu di situ ada pesan moral. Ketika kita membangun rumah tangga, itu jangan lagi mikir yang lain-lain, jangan ada embel-embelnya lagi. Ya, kalau yang pasangan itu yang kita pilih, ya sudah itu yang kita jaga. Itu yang pertama. Dalam hidup itu kita tidak akan luput dari namanya masalah. Orang bijak itu bukan orang yang dalam hidupnya berusaha untuk jauh dari masalah, bukan. Orang bijak itu adalah bagaimana orang itu bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah. Nah, itu poinnya. Jadi harapan saya kepada saudara No Aris dan Nona Rosalina, mudah-mudahan semoga apa yang saya sampaikan lewat lagu tadi bisa menjadi inspirasi buat kalian berdua dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Percayalah, kalau kalian mengikuti membangun rumah tangga dengan baik, dengan harmonis, dan jangan lupa andalkan Tuhan dan lewatana di dalam hidupmu. Percaya kalian akan mencapai pada satu titik di mana itu yang kalian dua kejar selama ini. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Selesaikan masalah tanpa masalah. Begitu slogannya Pegadaian, dipertegas dalam inspirasi yang disampaikan oleh Pak Frankie Koten. Baik, sebelum kita mengakhiri acara seremonial ini, saya sedikit punya cerita tentang, tadi sudah saya sampaikan tapi di pending, cerita tentang salah pengertian. Jadi ceritanya begini. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya mohon Bapak Ibu para tamu undangan yang masih ada di luar tenda ini bisa mengambil posisi di dalam tenda. Nah, jadi ceritanya begini, di sebuah desa di Flores, dalam rangka
menyukseskan program keluarga berencana, lalu turunlah para petugas dari Dinas BPK Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKBN itu dari desa ke desa untuk menyampaikan program KB. Nah, pas satu desa, di sebuah desa namanya Desa Kolontobo, di sana itu petugas menyampaikan bagaimana keluarga menyukseskan program KB cukup 2 anak. Jadi dalam penyampaian itu petugas itu memberikan contoh. Jadi alat yang digunakan waktu itu dalam bentuk kondom. Jadi petugas itu memberikan sosialisasi lalu membuat contoh juga. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir waktu itu disampaikan, begini caranya supaya istri jangan hamil lagi, harus dipakai kondom. Begini kondomnya harus dipakai. Jadi diambil kondomnya lalu dia masukkan ke jari. Kondom itu dimasukkan ke jari ibunya. Begini caranya. Masukin. Lalu yang hadir itu mengangguk, oh begitu ya kalau supaya istri tidak hamil dengan menggunakan kondom. Baik, cerita punya cerita akhirnya berlangsung dan semua mereka bubar. Jadi pada saatnya mereka itu menjalankan biasa sebagai suami istri. Jadi kondom itu mereka gunakan pada saat mereka menjalankan sebagai suami istri. Mereka gunakan kondom itu di ibu jari sesuai contoh. Sesuai contoh. Jadi suaminya ambil kondomnya masuk ke ibu jarinya, lalu berlanjut ceritanya itu. Nah, cerita punya cerita, 2 bulan kemudian istrinya hamil. Nah, mereka yang hadir waktu itu datang ke dinas BKKBN lalu membuat aksi protes bahwa mereka ditipu oleh petugas yang turun waktu itu. Lalu ditanya oleh petugas, bagaimana sampainya kami menyatakan kalian menyatakan kami menipu? Iya, waktu itu kan disampaikan bahwa kondom dipakai di jari ibu lalu kita bisa melakukan. Ternyata istriku hamil, bagaimana KB-nya? Nah, ini yang harus menjadi pesan untuk pengantin, jangan salah pengertian. Jadi Bapak Ibu para undangan, pesan ini untuk supaya di kemudian hari kedua mempelai dalam menjalani hidup rumah tangga jangan sampai ada salah pengertian, salah pemahaman. Cerita yang kedua, ketika datang di Batam, Ibu Rosalina ini kan tiba-tiba didatangi oleh salah seorang karyawati dari perusahaan yang Bapak Aris bekerja di sana. Lalu ibu itu mengatakan kepada Ibu Rosalina, Bu, di mana Pak Aris? Pak Arisnya lagi kerja. Loh, semalam kan dia sama aku sampai jam 12. Dia udah janjian kita mau ketemu semalam. Jadi Ibu Rosalina bingung, ngapain Aris semalam malam pergi sama anak orang? Nah, ternyata kebiasaan yang menggunakan kata semalam di Batam dengan di Flores itu beda soal waktu. Kalau kita di sana bilang semalam itu berarti tadi malam. Nah, kalau di Batam semalam kemarin. Jadi akhirnya dijelaskan. Jadi bertengkarlah Ibu Rosalina dan Pak Aris gara-gara kata semalam. Nah, ketika Pak Aris pulang dari kerja, Ibu Rosalina bilang, kau kenapa tadi malam pergi ketemu ibu ini? Pak Aris bilang, mana ada saya ketemu semalam. Nah, ternyata semalam itu adalah kemarin. Ini yang persoalan, kebiasaan yang membuat kita bisa bermasalah dalam rumah tangga. Baik, akhirnya untuk acara seremonial berakhir sampai di sini. Hadirin undangan yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Mudah-mudahan sekaligus menjalani silaturahim kita pada malam hari ini tidak akan pernah putus, serta doa restu Bapak Ibu yang menghiasi awal perjalanan hidup baru di malam hari ini untuk kedua mempelai yang berbahagia menjadi hal yang baik untuk kedepannya.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
makan di pinggir kali, merah hitam giginya putih. Kalau senyum manis sekali, bikin kagak jatuh hati.